Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ini sedang ramai diperbincangkan di ruang publik. Tentu saja pada akhirnya ada sikap pro dan juga ada sikap kontra. Pada beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto menyampaikan pidato di sidang PBB. Dan dalam pidatonya, beliau menyampaikan bahwa jikalau Israel mengakui Palestina, demikian pula Indonesia akan mengakui Israel. Kira-kira seperti itulah bahasanya ya. Lalu kemudian dalam pidatonya juga Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memberikan respon secara khusus dari pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dicatat dengan serius olehnya. Itu diucapkan oleh Benyamin Netanyahu. Lalu kemudian dalam pidatonya ia kembali menguraikan perihal peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 sampai hari ini, yang menjadi latar belakang Israel begitu berkomitmen untuk memberikan pembalasan kepada pihak Hamas, karena menurutnya yang memulai semuanya ini adalah oleh Hamas. Nah, menariknya kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, pada beberapa jam yang lalu ini muncul baliho yang justru di dalamnya ada wajah Presiden kita Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Seperti yang ada di layar, di sini diuraikan oleh salah satu media bahwa viral baliho Presiden Prabowo terpampang di Tel Aviv, Israel. Lalu juga di sini lagi ada heboh baliho wajah Presiden Prabowo terpampang di Tel Aviv, Israel. Saya coba perbesar salah satu gambarnya ya kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ini bisa kelihatan ya. Lalu ini dia. Jadi di tengah-tengahnya ini adalah Presiden AS Donald Trump ya. Lalu kemudian di sini ada Pak Prabowo Subianto. Kelihatan ya kawan-kawan, saya coba perbesar ya. Ini dia ya. Ini wajah Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Lalu di depannya ada satu orang lagi, di sini juga ada satu orang lagi, ini pangerannya. Lalu kemudian juga di sini ada Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dan di tengahnya ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu juga di sini ada pangeran lagi. Lalu di sini ada, ini kalau tidak salah ini adalah wajah Presiden Palestina ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya. Tapi sebenarnya bukan hanya satu yang menjadi ramai itu, karena banyak sekali. Saya coba ini ya, teman-teman sekalian, ini dia. Ini kan satu ya. Lalu kemudian juga di sini ada lagi. Ini, dan ini ukurannya besar-besar semua ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Lalu ini lagi, ada lagi di sini ya. Oke, di sini, lalu juga di sini ada lagi ya. Saya coba naikkannya supaya teman-teman bisa lihat ini ya, teman-temannya. Ini di atasnya bertulisan Ibrani ya, ini di Tel Aviv. Lalu kemudian juga ada lagi di sini ya. Ini teman-teman, ini wajah Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Di sini ya, ada di sini. Kelihatan ya kawan-kawan semua. Dan dalamnya ini ada sebuah narasi. Dalam baliho tersebut nampak Presiden Prabowo berdiri berjejer dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab atau UEA, lalu kemudian Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Raja Yordania Abdullah II. Di hadapannya ada sejumlah pemimpin negara lain seperti Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, lalu MBS ya, Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Ini tokoh-tokoh yang ada dalam baliho besar ini kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian. Ini dia ya, seperti yang ada di layar. Lalu kemudian juga di sini ada uraian perihal itu, teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa dikatakan bahwa koalisi ini adalah sebuah kelompok non partisan yang terdiri dari 120 pemimpin senior keamanan, kebijakan dan ekonomi Israel. Mereka menyebut proposal Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza tanpa Hamas. Ini yang ditekankan bahwa tanpa Hamas ya, ini di sini dari awal sini kawan-kawannya. Menampilkan Presiden Trump, Benyamin Netanyahu ya, dan para pemimpin Arab moderat. Katanya juga ada Presiden Indonesia. Setujui rencana Trump lakukan. Oke, ini tambah akun itu lagi katanya. Ini narasi yang berkembang di ruang publik ya kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang menjadi ramai itu adalah karena ada wajah dari Pak Prabowo Subianto, Presiden kita ya, Presiden Republik Indonesia, sehingga kemudian banyak yang berspekulasi, wah ini ada apa ini, kok bisa, apakah sudah ada izin, apakah sudah ada persetujuan dari pihak istana, dari juru bicara istana ataupun dari Kementerian Luar Negeri kita, perihal kok bisa-bisanya wajah dari Pak Prabowo Subianto ada di sana. Karena begini kawan-kawan, meskipun
kalau beberapa orang kan menilai pidato dari Pak Prabowo Subianto pada hari yang lalu itu di sidang PBB kan ini adalah sebuah pidato yang bijaksana untuk melihat solusi atas konflik yang terjadi di antara kedua belah pihak, Israel dan juga Palestina, terutama lebih spesifiknya adalah Hamas. Ya, jadi kan Pak Prabowo menyampaikan win-win solution ini, ya dua-duanya diakui sebagai sebuah negara. Tapi di beberapa orang yang memang pada dasarnya itu sudah nggak senang dengan Israel, itu kan justru menyayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dan menganggap bahwa kok bisa-bisanya Pak Prabowo Subianto berpidato seperti itu, kok bisa-bisanya ada pernyataan, ada narasi yang sedemikian, kok bisa-bisanya kita mau mengakui Israel, ya. Jadi bahkan dalam satu komentar tuh saya ada baca, Pak, jangankan mengakui Israel ya, menyebutnya saja katanya udah malas banget katanya. Waduh, memang ini adalah ekspresi dari ketidaksukaannya. Jadi meskipun kemudian ada beberapa pihak yang menilai bahwa pidato dari Pak Prabowo ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya untuk melihat solusi di antara kedua belah pihak di sana, karena beliau juga Pak Prabowo kan menyampaikan bahwa keamanan Israel pun juga harus dijamin katanya. Jadi dalam sebuah penafsiran ya, ataupun menurut interpretasinya saya bahwa mungkin Pak Prabowo beranggapan ya, ataupun menilai bahwa selama Israel berada dalam posisi terancam oleh lingkungannya yang ada di sana, pasti dia tidak akan mau membiarkan dirinya berada dalam situasi yang terhimpit ya, terjepit seperti itu. Pasti akan ada tindakan-tindakan frontal, tindakan-tindakan penyerangan lebih dahulu dalam rangka mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah bangsa ataupun sebagai sebuah negara, dan untuk melindungi seluruh warga negaranya. Nah, oleh karena itu dalam pidatonya ini kemudian saya menilai bahwa Pak Prabowo menyampaikan solusi atas itu. Makanya di dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa harus juga ada jaminan terhadap keamanan Israel. Nah, ternyata ini yang kemudian disoroti secara serius oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahwa ia mencatat dengan serius teramat penting apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto itu. Tapi inilah, kalau sebuah pernyataan itu sudah masuk ke ruang publik, baik pun ya tentu saja pada akhirnya bisa dianggap tidak. Ya, benar pun juga kalau memang dianggap berpihak pada keyakinan ataupun ideologinya, pasti dianggap ya oke-oke saja. Nah, kayak begitu jadinya kawan-kawannya, Bapak Ibu semua. Tapi bagaimana menurut kalian? Namun di atas semuanya itu, sebelum berbicara mengenai Palestina, Israel, juga mengenai alasan tentang kemanusiaan, maka penting sekali pemerintah di bangsa ini pun haruslah memberikan perhatian perihal kebebasan beragama semua warga negara Indonesia, karena sampai hari ini kita tidak bisa mengabaikan satu kenyataan pahit. Masih banyak warga negara terutama yang menganut agama yang jumlahnya minoritas ya, itu kerap kali mendapatkan persekusi, pelarangan, pemubaran ibadah. Nah, ini juga harus senantiasa disuarakan, jadi berimbang. Ya, jangan sampai kita juga bisa melihat semut ya di seberang lautan, tapi gajah di depan mata kita nggak bisa lihat. Oleh karena itu penting sekali, ya memang wajar kalau kemudian memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi di negara-negara lain, karena kita juga kan sebagai sebuah negara, ya salah satu menjadi sebuah negara yang diakui juga oleh bangsa-bangsa lain. Ya, ini juga merupakan bagian dari berkontribusi ya untuk mewujudkan perdamaian dalam skala global ya.